diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dalam rangka mempersiapkan agenda tahunan kita terkait dengan Natal yang rencananya tahun ini agak lebih istimewa sedikit karena didahului dengan seminar. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih dengan Pak Andre yang dengan hasil diskusi akhirnya bersedia memfasilitasi kita untuk pertemuan sore hari ini, karena memang waktu yang sangat terbatas sehingga memang kita ngambil efektif waktu kurang lebih 2 jam. Target kita kemarin itu target 2 jam sehingga ini bisa selesai, karena memang sebentar lagi kita akan sibuk dengan persiapan Natal keluarga dan pribadi kita masing-masing, sehingga mumpung masih ada sedikit waktu kita bahas bersama-sama. Sebenarnya yang kalau untuk hanya Natalnya saja mungkin tidak terlalu berat-berat amat lah ya. Tapi yang memang sangat menjadi pemikiran kita bersama ini adalah terkait dengan seminar. Nah, karena memang masih ada hal-hal yang masih kita harus pastikan, kita harus diskusikan. Sehingga ini benar-benar kalau memang kita bisa laksanakan, ini sudah tidak ada hal-hal yang masih harus kita pertanyakan dan lain sebagainya. Sehingga mungkin nanti temanya, pembicaranya seperti apa. Nah, ini yang mungkin yang harus kita pastikan di sore hari ini. Nah, untuk itu mendahului panitia yang sudah dibentuk, saya dengan Pak Andre ngambil keputusan untuk hari ini kita bersemu hanya untuk pengurus panitia, inti panitia dengan beberapa yang dari SAB. Nah, sehingga yang kita undang hari ini ketua panitia yang juga memang sudah bagian dari SAB, kemudian ada sekretaris panitia yang juga memang sudah dari MKB, dan Bu Tripina karena memang beliau wakil ketua dan memang tempat yang akan kita gunakan juga di sana, termasuk beliau juga akademisi yang juga mungkin bisa memperkaya kita dalam diskusi. Nah, itu. Jadi saya mohon maaf bukan mendahului panitia dalam hal ini, tapi kesempatan yang ada ini mungkin bisa kita efektifkan. Jadi saya minta untuk jangan tersinggung, ini kok ngurus panitia tapi yang undang masih SAB gitu. Nah, jadi jangan dipikirkan seperti itu. Jadi ini adalah untuk kebersamaan kita, sehingga hari ini kita coba kita efektifkan waktu kita untuk kita bahas sama-sama terkait dengan persiapan seminar lah, mungkin yang harus pertama kita bahas. Kalau untuk yang Natal ini kan mungkin karena sudah agak terbiasa gitu. Paling yang mungkin agak kita pikirkan sedikit berat itu adalah duitnya ya. Tapi kalau seminar nih segala-galanya masih harus kita bahas sama-sama. Ya. Jadi saya kira itu mungkin pengantar dari saya, karena memang yang kemarin yang sudah kita ini kan terkait dengan seminar ini dengan Pak Yakobus. Jadi saya langsung beri kesempatan dengan Pak Yakobus saja untuk bagaimana ini memaparkan dulu terkait dengan seminar ini, sehingga nanti kita bisa diskusi sama-sama seperti apa konsep dari seminar kita secara detail, sehingga hari ini kita pastikan untuk seminar tidak ada lagi yang ngambang, mulai dari tema sampai metode pelaksanaan. Saya kira itu. Saya persilakan ke Pak Andre, silakan. Pak Jakobus. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita mari buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Semoga fasilitasi oleh Pak Andre ini menjadikan suatu berkat bagi kami untuk perkumpulan sesama anak Bengkayang, memikirkan seminar dalam rangka membangun intelektualitas orang-orang muda, orang-orang Katolik, orang-orang Dayak, terutama Kabupaten Bengkayang dan juga masyarakat Kabupaten Bengkayang, untuk tercerahkan bahwa menghadapi situasi dunia ini memerlukan yang namanya kerjasama, kepercayaan dan komunikasi terus-menerus melalui seminar-seminar yang dibangun untuk membangun intelektualitas. Dan berkatilah kami dalam masa Advent ini agar kami dimampukan untuk membuat program-program khususnya untuk seminar dan perayaan Natal menjadi suatu tanda berkat bagi kami. Dan berkatilah seluruh pengurus, pengawas, dan juga seluruh panitia Natal dan seminar ini. Semoga diberikan kesehatan sehingga mampu memikirkan ini, melaksanakan ini, dan dibimbing oleh kasih Kristus dan dilindungi oleh berkat-Mu. Semua doa kami serahkan dan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak Ketua.
juga yang terhormat Pak Penasehat, kemudian yang saya hormati Pak Andre selaku Ketua Pengawas, di sini lengkap ya. Kemudian juga ada sekretaris yang sekaligus Ketua Panitia, kemudian sekretaris Panitia, ya Rodi, kemudian Egi selaku notulen. Nah, kemarin tempo hari kita sudah sepakat bahwa seminar itu merupakan suatu permulaan awal gitu, sinergisitas kita ya. Hari-hari ini kata sinergisitas itu muncul. Dan sepertinya beberapa bulan yang lalu itu kita sudah satu frekuensi dengan penasehat, dengan sekretaris. Kebetulan waktu itu Pak Dalon sangat sibuk, ya selamat sudah mendapat juara 1 ya. Dalam ini ya, itu di klub PIN nih kalau tidak salah Pak ya. Ya di klub PIN 3 ya, PIN 2. Ya, jadi luar biasa nih. Itu membuktikan bahwa orang Bengkayang ini benar-benar realistis dan berprestasi ya. Gitu juga hari ini Bengkayang itu juga memberikan penjelasan yang sangat akurat. Tadi sangat terpuaskan itu setelah Pak Sekda itu menjelaskan kan. Jadi saya melihat rupanya orang Bengkayang ini memiliki ya kemampuan kaliber yang mampu bukan hanya untuk meradiasi, tapi juga mampu menjelaskan sesuatu itu yang memuaskan. Ya, enggak kaleng-kaleng. Jadi kabupaten lain itu tadi itu terpesona ya. Ketika ada kabitnya, jelaskan dengan sangat responsif sampai orang lupa makan. Ya, kalau saya memang jadi artinya tuh kita punya, saya optimis begitu dan saya melihat kalau begitu, ya kan? Ya. Artinya seminar ini memang goalnya itu wajib kita laksanakan. Kata wajib itu. Maka kemarin itu ya saya apresiasi ya. Cuman yang kita harus pastikan ini tempat. Kalau Bu Tripina, saya memang udah mengatakan ke beliau, dia oke, siap tempat itu, enggak masalah. Saya yakin dan percaya. Karena saya udah ngomong khusus waktu pas saya singgah di Lamongan dengan istri saya itu. Oke, siap katanya. Nah, itu tempat pelaksanaan itu ya. Nanti kita follow up lagi tuh. Nah, lalu kira-kira berapa undangan yang diundang dalam seminar itu ya? Kurang lebih 300. Oh, siap, ya kan? Artinya tuh 300 itu upaya optimal kita lah ya. Ya, artinya upaya optimal kita. Artinya kita sudah ekstra ya. Jadi jumlah peserta itu 300. Nah, kemudian ini nanti ada 100. Jadi kita harus memilah ini, ada 50 peserta yang eksklusif atau VVIP maksudnya 50 itu. Ya 50 peserta. Mengapa saya bilang 50 peserta? Artinya kita harus petakan dia ini tokoh agama, tokoh masyarakat yang punya kredibilitas untuk mendengarkan itu. Kan ada orang juga nih, pembicaranya siapa? Jadi kalau kita mengundang orang ini berarti kita sudah siap tempat yang ya artinya tuh bagi dia comfort lah ya. Nah, tapi nanti kita belum bicara tempat nih. Yang jelas tempatnya dulu di situ kalau memang oke. Kemudian ada ya 50 peserta itu, saya melihat itu kalau memang itu bisa, itu adalah tokoh-tokoh Bengkayang yang memang punya hati dan kepedulian lah dalam situasi kita itu. Ada 50 ya kan? Jadi 50 tuh. Nah, maksudnya 50 peserta VIP, 50 ya orang Bengkayang yang kira-kira misalnya kepala dinas kah, camat kah ya. Yang nanti itu kita harus hadirkan. Tokoh-tokoh, artinya itu 17 camat kalau mau kita hadirkan sudah masuk di 50 peserta yang itu tuh. Ya, kemudian tidak 50 peserta, ini saya bagi ini sampai bagi mengapa 300 itu ada bagi 6 ranknya ya. Ada 50 peserta itu dari lintas ormas. Nanti kita bagilah ya, lintas ormas misalnya Pemuda Katolik, ISKA, GMKI ya. Kemudian nanti itu ya. Kemudian tokoh berikutnya itu yang 50 peserta lagi. Karena kita jelas itu ya.
50% ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pontianak, yang orang Bengkayang tuh. Yang mungkin dia pikir tidak diperhatikan ya, dia dihadirkan. Dan 100 peserta khusus untuk orang muda tadi itu. Saya pikir alangkah tidak eloknya kita tidak mengundang 100 peserta dari ya, tadi yang tokoh-tokoh mahasiswa tadi itu ya. Tokoh pemuda mahasiswa dari Bengkayang yang memang berada dan berdomisili di sini, ya kan? Nah, itu nanti dipilah-pilah lah oleh panitia. Itu konsepnya. Yang ketiga, ya itu artinya kita udah nih ya. Ini salah. Nah, yang 50 itu adalah tokoh masyarakat Bengkayang yang ada kayak Pak Moses Saleh, kan enggak mungkin enggak kita undang. Marah pula dia kan. Kemudian mungkin ya seperti orang-orang yang punya ya kayak pastor-pastor itu nanti kita naikkan nanti di mana dia posisinya ya, kayak Pastor Donatus, pastor apa ya dan sebagainya, karena ini penting. Baik, itu komposisi peserta yang sudah ada gambarannya, nanti itu dicatat. Ketiga, pembicara. Nah, ini pembicara ini kita udah sepakat kemarin ini kan. Jadi pembicara itu ya yang udah ini belum kita pastikan ya. Pembicara itu adalah Monsinyur Agustinus Agus. Ya. Monsinyur Agustinus Agus. Ya, langsung diketik saja supaya kita tidak lupa. Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Persoalannya beliau nanti bisa tidak bisa itu bukan ya. Nanti yang penting itu. Kemudian selanjutnya Monsinyur Samuel Otosidin, ya kan? Selanjutnya Monsinyur Palen. Nah, Monsinyur Palen nih. Ini ya Valen ya. Kemudian Monsinyur Victor. Nah, lalu ditambah dengan ya kan kemarin Dr. Julianus kalau tidak salah ya. Kalangan muda tuh, Dr. Julianus ya? Julianus Yuli. Nah, baik. Saya pikir kalau memang ada penambahan itu tergantung nanti ini ya. Saya pikir 5 itu sudah optimal lah ya. Karena ini 1 hari ya. Kalau ada penambahan orang-orangnya nanti bisa ditambahkan. Kemudian ini ada yang disebut apa? Kemarin itu kita tunjuk Pak Andre ini sebagai apa namanya itu notulensi pakar ya. Enggak salah. Tim perumus. Nah, tim perumus tuh. Itu dipimpin oleh Pak Andre, ya kan? CDR ya, calon doktor. Nah, karena biasanya doktoral itu harus ada seminar. Ya kan? Lalu sekretarisnya kalau tidak salah itu siapa kemarin tuh? Saya jadi lupa deh. Dosen WD itu. Yulita. Ya kan? Kemudian anggotanya kemarin kan ketua sekretaris, anggotanya Nopatus ya. Nopatus. Ya, dari tokoh muda. Nah, ini tim perumus nih. Ya kan? Nah, sekarang kita yang kelimanya itu limanya. Nah, 5-nya ini adalah moderator. Nah, moderatornya ini ya jelas ya kan kemarin Pak Dalon ya Pak Markus Dalon harus Pak Markus Dalon ya kan. Nah, nanti saya ya bisa. Nah, kemarin minta Pak Ipo, kayaknya sepertinya Pak Ipo sebagai VIP dia ya. Pak Julianus, Pak Ian ya tulis aja lama-lama ya. Kemudian nah, saya tidak tahu apakah Bu Tripina itu nanti dia mau moderator kan? Cukup 2 ya. Nah, berarti moderatornya berdua saja cukup. Ya, ke-6. Nah, kemudian panitianya panitianya itu adalah sekaligus ya kan dikomandai Hendro kan?
dan kawan-kawan panitia kan langsung panitia seminar dan syukuran ya. Tapi divisinya, Ya, divisinya itu bertanggung jawab penuh. ya saya bertanggung jawab penuh ya kan. Tetap Nah. bawah payung panitia. Ya, Tapi untuk divisi- untuk pelaksananya tuh. kedua divisinya tuh. Nah, kemudian kita tuh modelnya nanti itu, ini yang mau kita bicarakan hari ini. Apakah modelnya kita pleno, ya? Apakah kita per sesi? Nah, kalau pleno, ini menarik dia sebenarnya kalau pleno nih, ya kan? Tapi biasanya tokoh-tokoh penting ini, apakah tahan dia? Nah, jadi kalau untuk Monsinyur Agustinus sih, Monsinyur Agustinus Agus nih, apakah dia diletakkan di posisi sebagai apa? Karena kebiasaan Monsinyur Agus ini kan dia cenderung bukan seminar dia lebih cenderung di kemana? Langsung action dia nih. Nah, apakah dia nanti sebagai pemuncaknya ya, atau kan tidak mungkin dia sebagai pemuncak sebagai yang ini kan? Berarti biasa ini. Nah, kalau memang itu bisa, berarti ya kan kita sudah punya konsepsinya begini, ya. Jadi seminar ini kalau kita mulai dari rencana kan kita mulai jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi itu. Ya. Nah, nanti diakhiri dengan jam 3 sore kalau enggak salah ya. Kalau kita mulai, coba kita buat rundown-nya dulu sebentar dulu. Atau Ya mungkin kan? gini, saya potong dulu. Iya. Ya. Jadi gini, saya masih pengen kita punya konsep dulu terhadap seminar. Bukan ini ya, supaya kita ini supaya lebih ini menurut saya. Yang pertama kita pastikan tema. Ya. Yang kedua yang kita ingin apa? Apa yang kita harapkan dari seminar ini? Itu mungkin yang paling penting. Kalau umpamanya seminar ini kita mengharapkan ada sesuatu yang nantinya menjadi roadmap yang harus kita jalani umpamanya, atau ada apa sih yang mau kita dapatkan dari seminar ini? Itu yang paling penting. Kalau kita sudah mendapatkan dua item ini, tema pun nanti bisa bagian dari mungkin masih nomor 2. Yang pertama itu apa yang kita harapkan dari seminar ini. Nah, itu yang harus kita pastikan sehingga kita mudah mengarahkan. Sehingga nanti berapa narasumbernya, kemudian berapa sesinya, kemudian juga kita membawa situasinya itu keamanan. Baik. Sehingga nanti memang ada momennya di akhir dari seminar ini ada sesuatu mungkin yang kita bisa Rekomendasikan. sehingga tim promosi ini sejak dari awal dia sudah juga ini. Baik. Kemudian juga moderator juga sudah nanti mengarahkan pemateri juga sudah kita kasih rambu-rambu gitu. Nah, itu mungkin yang menurut saya yang pertama itu memang yang kita mau harapkan dari seminar ini apa? Karena kalau kita lihat yang kita undang ini rata-ratanya orang Bengkayang, berarti ini memang hasilnya memang kembali ke Bengkayang gitu. Ya. Ya kan? Nah gitu. Nah, itu yang mau kita diskusikan mungkin. Kalau menurut saya sih seperti itu dulu, supaya kita bisa fokus. Gimana Pak Andre? Baik. Pak Ipom? Betul. Nah, Bisa. kita mau kemana nih kira-kira? Tema seminar itu kan. Nah, mungkin Bang Ian sudah punya gambaran ya dari yang sudah di ini. Ya, saya bacakan dulu nanti. Kita mengharapkan kemana? Baik, tema seminarnya itu adalah revitalisasi peran kaum intelektual Dayak dalam pembangunan Kalimantan Barat menyongsong masa depan Indonesia Emas tahun 2045. Bisa ya? Di ini ya. P-nya P cabang. Ya, revitalisasi ya. Revitalisasi peran kaum intelektual Dayak dalam pembangunan Kalimantan Barat menyongsong masa depan Indonesia Emas tahun 2045. Waktu itu beberapa bulan yang lalu kami diskusi bertiga dengan Pak Ipo, ya kan? Yaitu. Nanti silakan di ini. Biar kita sama-sama Ya. ininya gitu. Nah, karena memang jadi yang diharapkan dari seminar ini adalah sebagai fire starter. Saya sih katakan fire starter bahwa setelah Pilgo, ya, kita perlu merajut kembali, ya kan, keintelektualitasan Dayaknya itu, yang selama ini orang konotasikan negatif hanya pakai otot begitu ya, orang kenal dengan pasukan-pasukan apalah.
Itu yang diharapkan dari seminar itu. Jadi ada semacam blueprint atau roadmap secara umum bahwa untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, kita bukan 2000 2045. Jadi pertama itu goalnya satu, ya kan? Kita merasa berbangga bahwa kita memiliki dua tokoh intelektual rohani Katolik di Bengkayang itu yang notabene bisa dipilih sebagai uskup. Itu sebenarnya dulu awalnya itu, Pak Dalon. Nah itu goalnya itu awalnya. Dua itu adalah Monsinyur Samuel Ottosidin dan Monsinyur Victor. Nah pembicaraannya saya ketemu di KWI tempo hari waktu kegiatan. Setelah dari ini kami ketemu. Jadi dia bilang, kita ini sedikit tetapi kita harus memberikan kebanggaan kepada Kalimantan Barat ini, katanya, bahwa kita ini walaupun panggilan tuh sedikit di Bengkayang tetapi bisa sampai ke puncak gitu Pak. Itu kan udah tertinggi itu jadi uskup ya. Nah itu. Jadi artinya tuh apa yang diharapkan dari seminar itu tadi, memperkenalkan bahwa tokoh intelektualitas Dayak dari Kabupaten Bengkayang itu berhasil mencapai titik puncak lah. Karena ini kan tokoh spiritual dan tokoh kekudusan ya. Itu. Kemudian ya itu. Tapi nanti itu baru ini ya. Karena nanti kemudian yang kedua ya kan. Mengapa ada kata revitalisasinya? Waktu itu Pak Ipo tuh memantik tuh, dia katakan begini. Selama ini seminar-seminar yang diadakan oleh notabene Dayak itu tidak sampai berbicara tentang masa depan begitu Pak, berbicara tentang jangka panjangnya 2045 itu. Jadi Bengkayang ini ingin memulai bahwa 2045 itu memang sudah dibuat semacam rencana keintelektualitasan Dayak itu menyongsongnya itu apa begitu. Ya kan? Itu. Jadi saya pikir dua itu dulu yang terbersit ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya gambarkan dulu. Nanti kita mengerucut lah supaya lebih tajam. Nah, mungkin tadi Pak Andre tadi tuh. Silakan Pak Andre. Pak Andre, komentar dulu. Tadi saya bilang aku mau cari tema yang baru gitu kan. Ya. Kan tidak ada tema apa-apanya. Enggak apa-apa Pak. Kita nih Kalau usulan tema ada masalah. karena ini kan baru dibicarakan 3 orang kan begitu. Silakan Pak. Siapa tahu Pak Andre ada tema yang juga bisa up to date kan. Dan memang bisa kita inginkan, tidak masalah. Just Saya kan temanya kan sederhana aja. Jadi kita harus mencari tema itu yang berkaitan nanti dengan Nusantara tuh. IKN. Karena kan saya kan kemarin baru pulang dari Kucing, ketemu dengan uskup. Jadi Simon itu mewanti-wanti kami itu sepakat dari Pontianak itu bahwa kalian harus berhati-hati itu dengan Nusantara katanya. Jadi orang Dayak Bidayu di sini ini udah terdesak. Nah, kalau kawin masuk Islam, tanah, rumah, tidak bisa lagi kembali. Dia pikirkan kita memang sama, kan itu kan persoalan program negara dia. Nanti kata hati-hati ini kan saya udah bilang sama Pak Ketua, ini uskup ini benar urus Pak. Dia bilang kita ini memang harus berhati-hati. Nah, sebagai orang Dayak ini kita harus ambil posisi dengan adanya IKN ya. Supaya harus kita buat gitu. Ini perbatasan Pak Sumirat yang kepala BNN kan jenderal itu kan ya, orang Jawa kan peduli dengan orang Dayak kan. Nah di titik-titik perbatasan itu orang Dayak ini diberangus pakai narkoba. Jadi jangan bilang nanti Bengkayang, Sanggau, Sintang itu dipimpin oleh orang Dayak karena generasinya habis kena narkoba. Jadi kita harus mempersiapkan tuh, mengantisipasi itu, karena kita Bengkayang ini perbatasan, itulah kehati-hatian itulah. Karena data kata Pak Sekda itu kan orang Dayak secara agama kan di Bengkayang tidak lagi mayoritas Katolik. 35%. 35 Islam, 31 lebih 35 Katolik. Kita ingin benar mana?
Kalau Katolik gabung dengan Protestan ya mungkin kita masih sekitar Protestan 28%, sampai sekitar Islam 30%, hanya menang 5% sedikit. Jadi ini kan sesuatu yang harus kita perhatikan gitu. Makanya nanti kita harus fokus membicarakan itu. Misalnya Monsignor Victor bicara sebagai uskup muda, punya wawasan internasional, dia ada di Vatikan gitu. Jadi kita fokus dengan dia gitu kan. Nah, kita fokus dengan Monsignor Victor itu, karena undang Monsignor ini kan agak mudah nih, pasti banyak sibuk deh nih. Apakah Monsignor Victor atau Monsignor Presiden yang punya konsentrasi terhadap pemikiran ini, atau malah Monsignor Palen memang sudah menulis masalah IKN itu gitu kan. Ini kan kalau kita dapat input dari mereka, kemudian movement kita tuh apa gitu. Walaupun notabene-nya kan ini kan itu Natal kita ini kan untuk seluruh agama gitu. Ya, terutama Kristen dengan Katolik ini. Kan kita punya gerakan ini kan semua agama begitu. Ini kan orang Dayak gitu kan, atau punya semangat orang Dayak. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita pikirkan itu kan. Karena kita mau melihat ke depan 30 tahun yang akan datang, seorang jenderal polisi bintang 1 yang amat bukan akpol tapi bisa jenderal, pasti dia punya kemampuan lebih jadi jenderal. Nah, dia kepala BNN, dia memprediksi itu. Bagaimana kita harus mempersiapkan 30 tahun mendatang? Karena yang hidup ini kan pasti generasi kita nih. Kalau kita dah jadi kakek nenek, kita macam mana? Cucu macam mana? Itulah yang memang kita harus jadikan satu kesinambungan mempersiapkan itu. Apakah terkait pendidikan yang menyeluruh atau dampak teknologi gitu kan, atau pengaruh perbatasan gitu kan, atau kesiapan kita menghadapi Indonesia gemas, Indonesia cemas atau Indonesia emas. Tahun 2045 itu dikatakan Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Oleh pengamat di Golkar. Ya, karena saat ini negara lagi susah. Ini kalau kita ngomong masalah anggaran negara, sekarang sudah potong 50%. Tahun depan perjalanan dinas potong 50%. Habis. Tahun depan itu kan negara Indonesia harus bayar 400 triliun utang negara dengan bunga. Jadi kita secara fiskal kan punya uang. Tapi APBN dinaikkan 3.000 sekian triliun sama Sri Mulyani. Nggak tahu dia memakai rumusan apa. Sedangkan pendapatan kita semakin turun. Nah, orang mau beli sayurnya, kalau kita survei ke pedagang sayur itu setiap hari di pasar Lampung itu buang sayur. Aku beli di situ sama orang Dayak yang order sayur tuh. Bapak ambil ya sayur segini, sayur aku tidak laku. Kenapa aja? Saya mau bayar enggak mau. Ini bapak ambil satu karung gini. Yang lain pasti saya akan buang sayur ini. Kenapa bapak buang ya? Karena tidak ada harga. Nah, lebih bagus saya taruh lagi, jadikan pupuk lagi kembali. Tidak ada harga. Sayur sawi di penuh. Jadi kan kalau kita lihat dari mikro dan makro kan, Indonesia ini kan lagi dalam goncangan ekonomi. Nggak tahu mengapa terjadi goncangan ya, apakah memang menjelang kiamat atau mau menjelang perang nuklir, kita nggak tahu juga. Yang kita pikirkan itu 2030 kita tuh ada atau enggak gitu. Nah memang kayaknya terlalu menyeramkan ya, atau terlalu bagaimana ya, tapi kan paling enggak kita harus siapkan tuh. Antisipasi, berjaga-jaga. Mental kah, antisipasi iman kah, atau antisipasi senjata kah gitu kan. Kita harus ada boben di rumah masing-masing gitu kan, atau kita punya uang atau gimana gitu kan. Tapi untuk dapat uang kan kita sudah akses. Minimal tangkin beli dengan Pak Ipo. Nah, jadi masalah inilah yang kita harus pikirkan gitu kan. Jadi Natal kan
memperbarui diri. Kita kan sekolah, kita dapat informasi dari sana sini selalu mengatakan kita harus berhati-hati. Kata hati-hati inilah yang saya maknai harus kita karena Uskup nih yang ngomong dengan Agung, Uskup Agung Kucing tuh. Kalian harus hati-hati katanya. Ingat Nusantara itu perpindahan dari Jawa ke Kalimantan. Kita orang Dayak harus bertahan. Karena musuh ini Cina, tapi dia pro-Dayak. Kalau kita lihat di ruang kerja itu, semua peralatan Dayak itu ada di India.